Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Arifah. Di pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Pada tujuan pembelajaran materi hari ini, yang pertama yaitu dapat mengetahui beberapa gangguan pencernaan pada manusia. Yang kedua, dapat mengetahui penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Yang ketiga, dapat menganalisis gangguan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan pada manusia. Dan yang keempat, dapat mengaplikasikan cara menjaga kesehatan pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia, ada yang tahu tidak apa itu gangguan pencernaan? Nah, gangguan pencernaan merupakan masalah yang terjadi pada salah satu organ sistem pencernaan atau lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Kemudian, apa saja sih penyebab gangguan sistem pencernaan? Apakah ada yang tahu? Penyebab gangguan sistem pencernaan antara lain yaitu pola makan tidak teratur, sering terlambat makan, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, infeksi kuman, stres, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman, kebiasaan buruk yang selalu menunda buang air besar, dan juga terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Kemudian, anak-anak akan mengetahui beberapa gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada obesitas. Obesitas merupakan suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Penyebabnya antara lain mengonsumsi makanan yang berlebih, kurangnya aktivitas tubuh, keturunan, dan mengonsumsi obat tertentu. Gejala obesitas antara lain sesak nafas, lebih banyak berkeringat, sulit tidur, merasa lelah setiap hari, nyeri punggung dan sendi. Kemudian cara penyembuhannya yaitu dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Yang kedua, karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi, sehingga merusak struktur gigi. Penyebabnya yaitu kurangnya menjaga kebersihan mulut dan terdapat plak pada gigi. Plak pada gigi merupakan lapisan lengket yang terdiri dari bakteri dan asam. Kemudian, gejala karies gigi yaitu sakit gigi tiba-tiba, gigi jadi lebih sensitif, muncul lubang di gigi, bahu mulut, dan rasa tidak enak di mulut. Cara penyembuhannya yaitu dengan memperhatikan kebersihan gigi, memeriksakan gigi secara teratur, mengurangi makanan manis seperti permen dan minum minuman yang bersoda. Yang ketiga ada MAH atau disebut juga dengan gastritis. MAH merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Penyebabnya antara lain meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, stres, makan tidak teratur, dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Gejalanya antara lain muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, dan berat badan turun tanpa sebab. Cara penyembuhannya yaitu dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebih, menghindari stres yang berlebih, dan mengonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetracycline. Yang keempat, ada hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati atau disebut juga dengan liver. Penyebabnya yaitu infeksi virus,
kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat tertentu, penyakit autoimun, kurang menjaga kebersihan, memiliki riwayat penyakit hepatitis dalam keluarga, melakukan hubungan seks tanpa kondom dengan penderita hepatitis, dan penggunaan barang pribadi dengan orang lain. Gejalanya seperti orang flu, sakit otot dan persendian, demam, diare, sakit kepala, mual, feses berwarna pucat, kehilangan nafsu makan, mengalami penurunan berat badan, mata dan kulit berubah warna menjadi kekuningan atau penyakit kuning. Kemudian cara penyembuhannya yaitu dengan cara beristirahat, minum obat dengan resep dokter, dan berhenti minum minuman yang beralkohol. Yang kelima ada diare. Diare merupakan penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa, seperti Etamoeba coli. Penyebab dari diare yaitu infeksi virus pada usus besar dan alergi pada makanan. Gejalanya antara lain perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Cara penyembuhannya yaitu diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup, banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi, menjaga kebersihan makanan yang dimakan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, minum obat oralit atau larutan gula garam, dan minum obat diare. Yang keenam ada konstipasi. Apa itu konstipasi? Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit untuk dikeluarkan. Penyebabnya yaitu kurangnya asupan makanan berserat dan kurang minum. Gejalanya harus mengejan saat buang air besar, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, tinja terlihat kering, keras atau bergumpal, perut kembung, dan kemudian sakit perut. Cara penyembuhannya yaitu dengan makan makanan yang berserat seperti sayur dan buah-buahan, menghindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula, seperti makanan manis, keju, makan olahan, minum air banyak dan tidak sering menahan buang air besar. Kemudian terdapat gejala kekurangan vitamin atau disebut juga dengan avitaminosis. Bisa dilihat di tabel 4.14, yaitu terdapat vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K, di mana di setiap vitamin memiliki gangguan masing-masing. Bisa dilihat di tabel ya. Setelah gejala kekurangan vitamin atau disebut juga dengan avitaminosis, terdapat juga gejala kekurangan mineral. Bisa dilihat anak-anak di tabel 4.15, terdapat gejala kekurangan mineral pada tubuh. Mineralnya antara lain kalsium, fosfor, magnesium, natrium, besi, iodium, dan seng, yang dimana beberapa mineral tersebut memiliki gangguan masing-masing. Bisa dilihat di tabel ya gangguannya. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana sih cara menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia, yaitu dengan cara pola makan teratur, olahraga teratur, cukupi kebutuhan asupan cairan, perbanyak mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, kelola stres, mengonsumsi makanan bernutrisi, jangan menunda buang air besar, dan juga batasi mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Nah, anak-anak, berikut kesimpulan tentang materi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, gangguan sistem pencernaan manusia bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pola makan tidak teratur, kurang mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, stres, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman,
serta mengonsumsi makanan yang mengandung gula. Kemudian yang kedua, ada beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia, yaitu antara lain obesitas, karies gigi, MAH, hepatitis, diare, dan konstipasi. Alhamdulillah anak-anak, bab tentang sistem pencernaan manusia sudah selesai kita pelajari ya. Semoga penjelasan Bu Arifah dapat dimengerti. Apabila kurang jelas dan kurang dipahami, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.